Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, kawan-kawan, teman-teman semua, dan juga adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel untuk edisi yang ke-77 ini. Eh, kita ingin menyampaikan terkait dengan eh, konsistensi linkage antara empat peradaban atau empat level peradaban. Di beberapa kesempatan kita menyampaikan terkait dengan linkage atau hubungan antara peradaban level 1 dan peradaban level 2, yaitu peradaban keagamaan dengan peradaban filosofis dengan bridging al-maqulat al-ashraf. Nah, sekarang ini kita ingin menyampaikan terkait dengan bridging antara peradaban level 3 dengan peradaban level. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa peradaban level 3 itu adalah peradaban keilmuan yang berbasis ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian peradaban level 4 itu adalah peradaban teknologi yang berbasis ilmu-ilmu teknis katakanlah begitu yang nanti menghasilkan peralatan atau pesawat atau device atau apapun yang mendukung pekerjaan dan kebutuhan manusia katakanlah begitu ya. Nah, untuk bridging antara peradaban keilmuan yang berbasis metode ilmiah, kemudian dengan peradaban yang keempat yaitu teknologi, ini menurut kita ini sangat-sangat penting. Sebagaimana kita sampaikan di forum sebelumnya atau di edisi sebelumnya bahwa eh, peradaban keilmuan itu adalah peradaban yang berbasis metode ilmiah, yang berbasis kajian-kajian ilmiah, katakanlah begitu ya. Nah, kajian-kajian ilmiah ini eh, untuk kita di Indonesia itu memang masih mayoritas berbasis teks, mayoritas masih berbasis. Jadi terkait dengan peradaban keilmuan ini belum banyak yang berbasis bukan teks, tetapi berbasis konteks. Nah, ini yang masih sedikit Bapak Ibu ya. Nah, padahal yang namanya teknologi untuk menghasilkan sebuah teknologi itu harus lebih banyak konteks daripada teks. Cuma memang di Indonesia saat ini masih katakanlah hampir 75% tuh masih berbasis teks. Nah, oleh karena itu, agar bridging antara peradaban level 3 yaitu peradaban keilmuan dengan peradaban level keempat yaitu peradaban level teknologi atau peradaban teknologis, maka kita perlu memperbanyak kajian-kajian, pendalaman-pendalaman, pemahaman-pemahaman yang bersifat konteks, Mengapa ini penting? Karena semakin banyak kita melakukan penelitian, semakin banyak kita melakukan pendalaman, semakin banyak kita melakukan pemahaman terkait dengan hal-hal yang konteks, ya, terkait dengan realitas yang ada, maka ini akan sangat apa istilahnya, sangat faktual, sangat konkret dan sangat aktual.
Contoh misalnya ini, bagaimana kita ketahui bersama bahwa ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh siswa-siswa kita, oleh pelajar-pelajar kita ya. Pelajar itu mulai dari RA atau TK, MI atau SD, MTS atau SMP, MA atau SMA. Itu para pelajar kita. Meskipun istilah pelajar ini juga untuk mahasiswa, tapi mungkin kita fokus ke level dasar apa PAUD, dasar dan menengah dulu. Nanti pendidikan tingginya nanti kita mungkin di edisi berikutnya ya. Nah, bagaimana kita ketahui bersama dan sering kita sampaikan di forum ini bahwa kecerdasan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau istilah sekarang adalah pelajar itu ada 9. Pengembangan kecerdasan yang ada 9 itu mayoritas, ya, kebanyakan atau 75% sistem pendidikan sebelumnya atau kurikulum sebelumnya itu lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat tek. Nah, buktinya apa? Kok bersifat tek? Nah, karena kemarin-kemarin kita masih menggunakan istilah ujian nasional. Ujian nasional itu semuanya berbasis tek. Nah, berbasis tek ya kan? Ujiannya pakai tek, kemudian ujian nasionalnya pakai tek, semesterannya pakai tek. Jadi semuanya berbasis tek. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini, dengan diberlakukannya kurikulum merdeka ini, maka untuk menentukan siswa kita atau peserta didik kita atau pelajar kita menguasai materi, itu bukan berbasis tek, tetapi berbasis konteks. Nah, berbasis konteks. Konteksnya apa? Ya sesuai dengan materinya. Makanya untuk kurikulum merdeka ini memang sasarannya adalah bukan menguasai materi yang tek itu, tetapi pelajar atau peserta didik itu mampu mengoptimalkan kecerdasan atau potensi yang dimilikinya itu. Yang ada 9 itu. Nah, mungkin perlu kita ingat lagi yang 9 potensi itu, yaitu potensi atau kecerdasan fitrah, kemudian kecerdasan intrapersonal, kemudian kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial, kemudian kecerdasan naturalis atau kecerdasan yang terkait dengan alam, kemudian logik matematik yang terkait dengan hitung-hitungan angka katakanlah itu otak lah katakanlah begitu. Kemudian yang terkait dengan verbal linguistik yang terkait dengan kemampuan bahasa, kecerdasan orasi, kecerdasan komunikasi dan sebagainya. Itu kita kenal dengan istilah kecerdasan verbal linguistik. Kemudian ada kecerdasan visual spasial. Ini yang terkait dengan kecerdasan ketika kita bisa melihat, kalau pelajar kita melihat, dia akan menjadi lebih cerdas, lebih lebih memahami, lebih menguasai karena dengan kecerdasan visual spasial. Jadi ukur-ukurannya itu sangat pas ya, arsitektur, kemudian menggambar dan sebagainya. Itu masuk di visual spasial. Kemudian ada yang ahlinya adalah ahli musikal. Nah, ahli musikal ini terkait dengan pendengaran, Bapak Ibu ya, terkait dengan pendengaran. Misalnya menciptakan lagu dan sebagainya. Dia keahliannya di situ. Dia kecerdasannya di situ. Dan yang terakhir adalah kinestetis fisikal. Artinya dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Dansa, ahli menari, kemudian ahli olahraga atau olahragawan katakan gitu. Jadi pemain bulu tangkis yang Indonesia sering juara dunia itu adalah kecerdasan kinestetik jasmani atau kinestetik fisikalnya itu yang luar biasa.
Jadi dia bisa nyemes, dia bisa drop shot, dia bisa bacon dan sebagainya. Jadi keahlian-keahlian yang menggunakan kekuatan fisik, menggunakan keterampilan fisik, itulah yang kita kenal dengan kinestetik spasial, kinestetik fisika. Nah, dari 9 kecerdasan itu, itulah yang harus dikembangkan di dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, terkait dengan pengembangan semua hal itu tadi, itu yang dikaitkan dengan pelajar atau siswa kita, atau oleh katakanlah manusia, maka untuk menuju ke sana itu memerlukan yang namanya alat atau media. Alat atau media. Nah, alat atau media ini bisa bersifat hard, juga bisa bersifat soft. Ada yang bersifat soft, ada yang bersifat hard. Hard namanya hardware, soft namanya software, katakanlah begitu ya. Jadi misalnya untuk menjadi seorang ahli, katakanlah pemain bulu tangkis, katakanlah begitu ya, juara dunia, maka dia harus menggunakan media raket, kemudian olahraganya, kemudian penghitungannya, fisiknya seperti apa, kemudian teknik semesnya seperti apa dan sebagainya. Itu semuanya memakai ilmu. Jadi makanya ada istilah pendidikan dan pelatihan atau diklat di sini. Ini pentingnya ini. Pentingnya di sini. Nah, teknologi untuk kita menciptakan sebuah teknologi itu memerlukan ilmu. Memerlukan ilmu. Jadi ilmu ukurannya seperti apa, kecepatan anginnya seperti apa. Ini dalam konteks bulu tangkis ya. Kecepatan anginnya seperti apa, kemudian kekuatan pukulannya itu berapa, kecepatan shuttlecock-nya itu seberapa, itu diperhitungkan melalui ilmu. Nah, untuk mengetahui bahwa kecepatan shuttlecock-nya itu sekian, kecepatannya angin sekian, kemudian kecepatan pukulannya itu sekian, atau smash-nya sekian, itu semuanya menggunakan media yang kita sebut sebagai teknologi. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa kita terapkan bukan hanya untuk bulu tangkis, tetapi juga untuk yang lain. Ya. Misalnya terkait dengan masalah ekonomi, misalnya terkait dengan sari tilawah, ya, tilawatil Quran, katakanlah begitu. Demikian juga yang terkait dengan ahli musik. Nah, itu semuanya ada hitung-hitungannya. Semuanya memakai media dan memakai alat. Nah, kayak misalnya sekarang ini ketika banyak YouTuber kita itu yang melakukan cover lagu, itu kan memakai alat itu, memakai alat apa? Ya ada softwarenya, ada software covering, ada software yang lain yang digunakan untuk kita melakukan cover lagu. Nah, jadi eh, bridging antara peradaban keilmuan dengan peradaban teknologi itu merupakan bridging yang sangat lekat. Artinya, ketika kita mau menciptakan teknologi, maka itu harus berbasis ilmu. Ketika kita mau menggunakan teknologi, maka kita harus menggunakan ilmu, katakanlah begitu ya. Nah, oleh karena itu, eh, dalam kaitannya dengan pengembangan peradaban, paripurna katakanlah begitu, maka bridging antara 4 level peradaban ini harus selalu ada linkage-nya. Jangan sampai terjadi missing link. Kan. Kita mau menciptakan teknologi, kita harus memiliki ilmu. Kita mau menggunakan teknologi, kita harus punya ilmu. Dan punya pengetahuan lah. Makanya ada istilah BIMTEK, ada pelatihan, ada pendidikan dan pelatihan, dan macam-macam itu. Itu semuanya adalah dalam rangka memanfaatkan, mengembangkan, dan menciptakan teknologi. Selama kita tidak menggunakan ilmu, selama kita tidak menggunakan media untuk mengembangkan teknologi, maka kita akan mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, pada kesempatan ini, bridging antara peradaban keilmuan dan peradaban teknologi adalah bahwa teknologi bisa dikembangkan ketika kita memiliki ilmu untuk mengembangkan teknologi. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya kita akan menyampaikan salah satu contohnya. Ini intinya adalah bahwa linkage antara peradaban keilmuan dan peradaban teknologi itu sangat-sangat erat dan tidak bisa dipisahkan.
Barangkali demikian, terima kasih. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.